Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah matematika aljabar 2. Next. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari 1. Aini Ayu Ningtyas, NIM 014, 2. Robiatul Adawiyah Fitriah, NIM 050, dan saya sendiri Aulia Julfitri Ningtyas, NIM 080. Next. Di sini kami akan menjelaskan dari bab 12, yaitu aljabar di Renaissance. (12.1) Abacis Italian. Abacis Italian merupakan abad ke-14 yang berperan penting dalam mengajar para pedagang. Sistem yang dipakai yaitu sistem nilai tempat desimal Hindu-Arab dan algoritma. Para abacis menginstruksikan seluruh generasi anak kelas menengah Italia menggunakan metode baru. Selain algoritma, sistem desimal Hindu-Arab, para abacis juga mengajarkan masalah pemecahan menggunakan alat aritmatika dan aljabar Islam. Teks yang membawa ke kelas menengah ini studi tentang aljabar Islam sebagai bagian dasar dari kurikulum. Selama abad ke-14 dan 15 ini, abacis memperluas Islam dalam metode beberapa arah. Next. Secara khusus, mereka memperkenalkan singkatan dari simbolisme, mengembangkan metode baru untuk menangani masalah aljabar yang kompleks, dan memperluas aturan aljabar ke dalam domain persamaan derajat lebih tinggi dari kedua. Dengan kompetensi yang berkembang yang di bidang aljabar, wajar jika para sarjana Eropa akan mencoba menerapkan teknik ini untuk memecahkan masalah yang lebih teoritis yang timbul kembali dari penemuan teks matematika Yunani klasik. Kombinasi aljabar ini dan geometri Yunani pada abad ke-17 memimpin teknik analitik baru yang berfungsi sebagai dasar matematika modern. Next. 12.1.1 Simbolisme dan teknik aljabar. Ingatlah bahwa aljabar Islam sepenuhnya restoris, tidak ada simbol untuk yang tidak diketahui kekuatannya atau operasi yang dilakukan pada penjumlahan ini. Semua ditulis dengan kata-kata. Misalnya sebagai pengganti kata standar kosa atau hal, kenso atau persegi, dan kubo atau kubus, serta radis atau root. Beberapa penulis menggunakan singkatan C, CE, IU, dan B. Next. Kombinasi dari singkatan ini digunakan untuk pangkat yang lebih tinggi. Jadi CE di CE atau CE singkatan dari censo di censo atau kekuatan keempat X kuadrat X kuadrat. CE CU atau CU CE menunjukkan kenso di cubo dan cubo di censo. Masing-masing melambangkan pangkat kelima X kuadrat X pangkat 3. Dan CU menunjukkan kubo di kubo, kependekan dari pangkat 6, X pangkat 3, X pangkat 3. Namun pada akhir abad ke-15, skema penanaman untuk kekuatannya lebih tinggi telah berubah, dan penulis menggunakan CU atau kenso di kubo, to tunjuk pangkat ke-6, X pangkat 3, pangkat 2. Dan CU atau cubo di cubo untuk mewakili pangkat ke-9, X pangkat 3. Pangkat 3. Kekuatan kelima kemudian ditetapkan sebagai PR atau primo relato, dan kekuatan ketujuh sebagai SR atau second relato. Menjelang akhir abad ke-15, Lucio Pacioli memperkenalkan singkatan P dan untuk mewakili plus dan minus, PU dan meno. Next. (12.1.2) Persamaan tingkat tinggi. Inovasi besar ketiga dari abacis Italia adalah perluasan kuadrat Islam, teknik pemecahan persamaan ke persamaan tingkat yang lebih tinggi.
Secara umum, semua abacis memulai perlakuan mereka terhadap aljabar dengan menampilkan al-khawarizm, 6 jenis linear dan kuadrat persamaan, dan menunjukkan bagaimana masing-masing dapat diselesaikan. Tapi, Maestro Pardi dan dari Pisa dalam karyanya 1344 memperluas daftar ini menjadi 198 jenis persamaan derajat hingga 4. Beberapa di antaranya terlibat radikal 8. Sebagian besar persamaan dapat diselesaikan dengan reduksi sederhana ke salah satu standar bentuk. Meski dalam setiap khusus Dargi memberikan solusinya lagi, menyajikan kedua secara numerik, contoh dan resep untuk memecahkan jenis persamaan tertentu. Misalnya, dia mencatat persamaan AX pangkat 4 sama dengan BX pangkat 3 plus CX pangkat 2. Next. Artinya, solusi ini memiliki solusi yang sama dengan standar persamaan AX kuadrat sama dengan BX plus C. Perhatikan bahwa 0 tidak pernah cara sebagai solusi. Demikian pula persamaan N sama dengan AX pangkat 3 plus akar BX pangkat 3. Dapat akar untuk X pangkat 3 dengan mengurangi menjadi persamaan kuadrat di X pangkat 3. Namun demikian, kelengkapan dan fakta bahwa itu adalah pekerjaan pertama yang dicetak membuat menjadi teks yang beredar luas dan berpengaruh. Dipelajari secara ekstensif pada abad ke-16. Ahli matematika dan memperluas jangkauan aljabar. Namun, sebelum mempertimbangkan kemajuan ini, pertama-tama kita beralih ke perkembangan kontemporer di tempat lain di Eropa. Aljabar kami tidak hanya di Italia datang. Next. 12.2. Aljabar di Prancis, Jerman, Inggris, dan Portugal. Ekonomi abad pertengahan juga berubah di Eropa Utara selama abad 14 dan abad ke-15. Meskipun perkembangan umum sedikit tertinggal di belakang perkembangan di Italia, maka teks matematika mulai bermunculan di sana untuk memenuhi kebutuhan baru masyarakat. Kami akan mempertimbangkan di sini karya Nicolas Coquet di Prancis, Christophe Rudolph, Michael Stiefel, dan Johannes Kubbel di Jerman, Robert Record di Inggris, dan Pedro Nunes di Portugal. Ada banyak kesamaan di antara karya mereka dalam aljabar dan juga kesamaan di antara keduanya. Next. Pada abad ke-15, jelas bahwa ahli matematika tersebut semua memiliki pengetahuan tentang pekerjaan kontemporer di tempat lain di Eropa. Meskipun rujukan eksplisit ke pekerjaan orang lain umumnya terbatas atau kurang seluruhnya. Tapi masing-masing dari mereka juga tampaknya memiliki beberapa materi asli. Ternyata itu ilmu Islam aljabar telah menyebar luas di Eropa pada abad ke-15. Setiap orang mencoba menulis karya baru menggunakan bahan ini dan bekerja dalam aljabar dari tempat lain di Eropa, mengadaptasinya agar sesuai keadaan negaranya sendiri, dan memperkenalkan beberapa ide barunya sendiri. Oleh akhir abad ke-16, dengan meluasnya percetakan, ide-ide baru bisa beredar lebih cepat di seluruh benua, dan juga umumnya dirasa paling penting diserap ke dalam aljabar Eropa baru. Next. 12.2.1 Prancis, Nicolas Chiquet. Nicolas Chiquet adalah seorang dokter Prancis yang menulis risalah matematika di Lyon yang saat itu mendekati akhir hidupnya. Lyon pada akhir abad ke-15 adalah iklan yang berkembang pesat komunitas dengan kebutuhan yang berkembang, seperti di kota-kota Italia. Untuk matematika praktis, dulu mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini, Chiquet menyusun tripartinya pada tahun 1484, sebuah karya tentang aritmatika dan aljabar dalam 3 bagian, diikuti oleh 3 karya terkait yang berisi masalah dalam berbagai macam bidang di mana aturan yang diterapkan di triparti digunakan. Masalah tambahan ini menunjukkan banyak kesamaan dengan masalah dalam karya sempoa Italia. Tetapi triparti itu sendiri ada di tingkat yang agak berbeda karena itu adalah teks dalam matematika itu sendiri. Next. Sebagian besar matematika itu pasti diketahui oleh aljabar Islam dan juga Leonardo dari Pisa. Namun karena ini adalah aljabar terperinci pertama di Prancis abad ke-15, kita akan membahas beberapa di antaranya. Ide-ide penting. Bagian pertama dari triparti berkaitan dengan aritmatika. Seperti karya Italia, itu dimulai dengan perlakuan sistem nilai tempat Hindu Arab dan merinci berbagai algoritma
untuk operasi dasar aritmatika, baik dengan bilangan bulat maupun pecahan. Untuk operasi dasar aritmatika, baik dengan bilangan bulat maupun pecahan, satu prosedur Cekut dengan pecahan adalah aturan untuk menemukan sebanyak mungkin angka di antara dua angka yang bertetangga sebagai satu keinginan. 9 idenya adalah menemukan pecahan antara dua pecahan. Seorang cukup menambahkan pembilangnya dan menjumlahkan penyebutnya. Sudah. Next. Sebagian 12.2.2 Aljabar di Prancis, Jerman, Inggris, dan Portugal. Aljabar di Jerman pertama kali muncul pada akhir abad ke-15. Mungkin karena hal yang sama, alasannya menyebabkan perkembangannya di Italia agak lebih awal. Sebenarnya, mungkin sebanyak itu teknik sebenarnya juga diimpor dari Italia. Nama yang diberikan untuk aljabar di Jerman, Art of the Cos, mengungkapkan asalnya dari Italia. Dua dari kosis terpenting di paruh pertama abad ke-16 adalah Christoph Rudolph, abad ke-16, dan Michael Stiefel. Christoph Rudolph menulis kosnya aljabar Jerman komprehensif pertama di Wisna pada awal tahun 1520-an, itu diterbitkan di Starbuck pada tahun 1525. Next. Next. Seperti biasa, buku itu dimulai dengan dasar-dasar sistem nilai tempat untuk integral, memberikan algoritma untuk kalkulus juga tabel perkalian singkat. Dalam bagiannya membahas perkembangan, Rutherford memasukkan sebuah daftar pangkat non-negatif 2 di samping eksponen masing-masing. Seperti yang telah dilakukan Chickwet, dia juga mencatat bahwa perkalian dalam pangkat berhubungan dengan menambahkan eksponen. Dia kemudian memperluas ide ini ke kekuatan yang tidak diketahui, lagi-lagi seperti yang telah dilakukan Chickwet. Meskipun Rudolf tidak memiliki notasi eksponensial dan pendahuluannya yang berbahasa Prancis, dia memiliki sistem singkat dari nama-nama satu untuk membantu pembaca memahami istilah-istilah lain. Rudolf memberikan contoh kekuatan berbagai angka. Dia kemudian menunjukkan bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi ekspresi yang terbentuk simbol-simbol ini. Untuk mempermudah, ia kemudian memasukkan nilai numerik untuk simbolnya. Jadi diberikan label 1, Zensus 2, Kubus 3, dan seterusnya. Dan Rudolf mencatat bahwa dalam mengalihkan ekspresi, seseorang dapat dengan mudah menambahkan angka yang sesuai simbol yang benar. Di bagian ini, Rudolf juga membahas binomial, istilah yang berhubungan dengan tanda operasi, dan termasuk untuk pertama kalinya dalam teks aljabar simbol saat ini dari plus dan minus untuk mewakili penjumlahan dan pengurangan. Tanda-tanda tahun 1518 dari Heinrich Schreiber, guru Rudolf Universitas Wina. Rudolf juga memperkenalkan dalam karyanya kos simbol modern akar untuk akar kuadrat. Dia memodifikasi simbol ini agak menunjuk akar pangkat 3 dan akar pangkat 4 setelah tidak menggunakan indeks modern. Rudolf menggunakan klasifikasi 8 kali lipatnya sendiri daripada klasifikasi 6 kali lipat standar. Peraturan untuk penyelesaian tiap jenis. Next. 12.2.3 Inggris, Robert Record. Aritmatika integral dan revisi tahun 1553. Stiefel dari Rudolf Koss sangat penting dalam Jerman. Memengaruhi penulis buku teks hingga abad berikutnya dan membantu perkembangan Jerman. Seperti yang pernah dilakukan di Italia, kesadaran matematis di kelas menengah mereka juga memiliki pengaruh di Inggris, di mana mereka adalah sumber utama bahasa Inggris pertama aljabar. The Western of White diterbitkan pada 1557 oleh penulis matematika Inggris pertama bekerja di Rennes. Robert Record batu asahan White memiliki sedikit yang asli dalam teknik karena didasarkan pada sumber Jerman dan bahkan menggunakan simbol Jerman untuk kekuatan yang tidak diketahui, tapi ada beberapa hal menarik dalam teks yang mengajarkan aljabar kepada seluruh generasi ilmuwan Inggris. Pertama, Record menciptakan simbol modern. Next. Portugal, Pedro Nunes. Matematika juga diperlukan di Portugal, di mana sudah di navigator abad ke-15 sedang memperluas pengetahuan Eropa ke seluruh dunia. Disinilah Pedro Nunes menulis Intro dari Aljabar pada tahun 1532. Nunes dipengaruhi oleh bacanya tentang karya Piccioli. Notasinya jelas, pengetahuan tentang orang Jerman sezamannya. Karena itu, dia menggunakan sistem bahasa Itali. Next.
12.3 Solusi dari persamaan kubik. Lucu Fagioli mencatat pada tahun 1494 bahwa belum ada solusi aljabar untuk kubik umum persamaan, tetapi sepanjang abad ke-15 dan awal abad ke-16 banyak ahli matematika sedang mengatasi masalah ini. Akhirnya antara 1500 dan 1515, Scipione de Ferro, seorang profesor di Universitas Bologna, menemukan metode aljabar untuk menyelesaikan persamaan kubik X pangkat 3 plus Dx sama dengan D. Ingatlah, itu merupakan karena sebagian besar ahli matematika masih belum melakukannya, menangani angka negatif bahkan sebagai koefisien persamaan. Ada 13 jenis yang berbeda dari persamaan kubik tak tersederhanakan. Campuran tergantung pada posisi relatif dari positif kuadrat, linier, dan konstanta. Jadi, De Ferro baru memulai proses pemecahan persamaan kubik dengan solusinya dari salah satu kasus ini. Next. Sebelum meninggal, Del Ferro mengungkapkan solusinya kepada muridnya, Antoni Maria Fiore dan Annibale Delaney. Meskipun tidak satupun dari orang-orang ini mempublikasikan solusinya, kabar mulai beredar ahli matematika Italia bahwa masalah lama ini telah atau akan segera terpecahkan. Ahli matematika Niccolo Tartaglia pada kenyataan membuat bahwa dia juga menemukan solusi ke bentuk kubik X pangkat 3 plus BX kuadrat sama dengan D. Next. 12.3.1 Girolamo, Cardano, dan Ars Magna. Cardano menepati janjinya untuk segera menerbitkan hasil Tartaglia dalam buku aritmatika miliknya. Bahkan dia mengirim Tartaglia salinan dari persamaan untuk menunjukkan etikat baiknya. Cardano kemudian mulai mengerjakan masalah sendiri. Mungkin dibantu oleh pelayan dan muridnya Lodovico Ferrari. Selama beberapa tahun berikutnya, dia menemukan solusi dan pembenaran mereka untuk semua berbagai kasus kubik. Ferrari berhasil memecahkan persamaan derajat keempat juga. Cardano tidak ingin mengingkari sumpahnya, dia sangat menginginkan solusinya harus tersedia. Next. Ada pertanyaan yang jelas tentang jawaban yang diberikan di sini. Jelas bagi kami bahwa solusinya untuk persamaan X kuadrat plus 6X sama dengan 20 adalah X sama dengan 2. Jawaban yang diberikan oleh rumus tersebut sebenarnya sama dengan 2, tapi itu pasti tidak terbukti. Cardano sendiri mencatat ini beberapa halaman kemudian, tetapi tidak tunjukkan bagaimana mengubah jawaban yang diberikan oleh rumus menjadi nilai 2. Demikian pula dalam bab pada kubus sama dengan benda dan angka, yaitu X pangkat 3 sama dengan CX plus D. Cardano mempresentasikan dan membuktikan aturan yang sedikit berbeda dari aturan untuk kubus dan benda sama dengan angka. Setelah memberikan contoh persamaan X pangkat 3 sama dengan 6X plus 40 dan X pangkat 3 sama dengan 6X plus 6. Dia mencatat kesulitan di sini jika C pangkat 3 lebih dari D pangkat 2 pangkat 2. Dalam hal ini akar kuadrat tidak dapat diambil. Next. 12.3.2 Rafael Bombali dan bilangan kompleks. Aljabar Bombali lebih pada tradisi Summa Lucu, Pacuali, dan Jerman Kuas bekerja daripada buku Cardano. Bombali memulai buku dengan materi dasar dan secara bertahap bekerja hingga penyelesaian persamaan kubik dan kuartik. Seperti Cardano, dia memberikan perlakuan terpisah untuk setiap kelas kubik. Tetapi dia memperluas penjelasan Cardano, pengobat, dan kuartik juga memberikan bagian terpisah untuk masing-masing kelas tersebut juga. Dia awalnya bermaksud untuk memasukkan masalah praktis yang mirip dengan pekerjaan sempoa sebelumnya. Tetapi setelah mempelajari salinan aritmatika di Pantus di perpustakaan Vatikan, dia memutuskan untuk menggantinya dengan abstrak. Masalah numerik diambil dari Diplomatus dan sumber lain. Next. Kekuatan menulis secara numerik daripada dalam bentuk simbol Jerman memungkinkannya dengan mudah untuk mengekspresikan hukum eksponensial untuk mengalihkan dan membagi
monomial. Di akhir bagian pertama, aljabar, pembeli memperkenalkan akar pangkat 3 jenis lain berbeda dari yang pertama, yang berasal dari bab pada kubus sana dengan benda itu dan angka. Pembeli mengusulkan nama baru untuk nomor ini, yaitu tidak positif PU atau negatif meno, yaitu bilangan imajiner modern. Itu angka yang ditulis hari ini sangat min B, masing-masing pembeli tersebut PU di meno plus minus dan meno di meno minus minus. Next. 12.4 VT simbolisme aljabar dan analisis. Para ahli aljabar Eropa abad ke-16 telah mencapai hasil sebanyak mungkin dalam kelanjutan dari aljabar Islam abad pertengahan. Mereka sekarang ahli dalam manipulasi aljabar meskipun simbolisme, mereka masih meninggalkan sesuatu yang diinginkan dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan persamaan polinomial berderajat hingga 4. Solusinya bagaimanapun diberikan dalam bentuk aturan prosedur. Sebagian besar penulis ini menggunakan beberapa simbolis untuk yang tidak diketahui dan kekuatannya. Tetapi tidak ada simbol untuk koefisien. Jadi yang terbaiknya dapat dilakukan untuk menggambarkan suatu prosedur adalah dengan menggunakan contoh numerik. Tidak satu pun teks aljabar berisi rumus-rumus tertulis, seperti rumus kuadrat yang ditemukan di setiap arus buku teks aljabar dasar. Untuk dapat menuliskan rumus-rumus tersebut diperlukan next. 12.4.1 Francois Viete dan The Analytic Art. Salah satu orang berbakat pertama yang berusaha mengidentifikasi analisis Yunani dengan yang baru aljabar dan mencoba menampilkan aljabar baru ini dengan kejelasan dan kesederhanaan adalah Francois Viete, di mana ia merumuskan ulang secara efektif studi tentang aljabar dengan mengganti pencarian solusi persamaan dengan studi rinci struktur persamaan ini sehingga mengembangkan masalah secara efektif. Diperlukan simbolisme yang lebih baik. Jadi dalam pendahuluan, VT memulai sebagai berikut. Logistik numerik adalah yang menggunakan angka logistik simbolik. Jadi, memahami persamaan tersebut, kita akan menuliskan sebagai X pangkat 3 plus CX sama dengan D. Next. .4.2 Teori persamaan fit. Area utama dalam teori persamaan fit ditemukan dalam two trees on the recognition and emendation of equation. Misalnya, kita melihat bagaimana fit memecahkan kuadrat. Kemunculan pertama dari apa yang sebenarnya kita sebut rumus kuadrat. Namun, kita harus melakukannya juga perhatikan bahwa fit memberikan dua versi rumus lainnya. Satu untuk kasus A kuadrat min 2BA sama dengan Z. Dan satu untuk kasus 2DA min A kuadrat sama dengan Z. Dan tentu saja hanya dalam kasus terakhir yang memiliki ekstensi kemungkinan dua solusi. Perawatan kubik dalam two treatise jauh lebih ekstensi karena jumlahnya lebih banyak tipe. Kami hanya akan mempertimbangkan persamaan X pangkat 3 sama dengan CX plus C. Di mana dalam hal berikut kami akan melakukan umumnya menggunakan notasi modern. Next. .12.5 Simon Stevin dan pecahan desimal. Kontemporer dengan Fide, tetapi sebagian besar hidupnya di Belanda adalah matematika lain. Matikian yang memberikan kontribusi substansial untuk perubahan besar dalam memikirkan matematika sekitar pergantian abad ke-17. Kontribusi matematika utama Stevin adalah penciptaan notasi yang dipikirkan dengan matang untuk pecahan desimal. Untuk penggunaannya membuktikan dirinya sebagai pendukung yang kuat. Dia juga memainkan peran mendasar dalam mengubah konsep dasar angka dan menghapus perbedaan Aristoteles antara jumlah dan setnya. Kontribusi ini dituangkan dalam karya matematika terpenting, The Art of Tens, yang dikenakan dalam versi bahasa Prancis sebagai Ladisme dan Arithmetic, sebuah karya yang berisi aritmatika dan aljabar. Keduanya diterbitkan pada tahun 1585. Next. Selanjutnya 14.1 Teori persamaan. Metode aljabar untuk memecahkan pertanyaan kubik dan persamaan kuartik ditemukan di Italia pada abad ke-16 dan diperbaiki oleh Viete menjelang pergantian abad ke-17.
14.1 Teori persamaan metode aljabar untuk memecahkan pertanyaan kubik. Ya Allah. Next. 14.1.1 William Oxford dan Thomas Harriot. Next. Pada awal abad ke-17, dua ahli matematika Inggris, William Oxford 1575 sampai 1660 dan Thomas Harriot 1560 sampai 1621 telah membuat studi yang cermat tentang karya Viète dan diubah menjadi metode penalaran simbolis yang telah ia perkenalkan. Keduanya berusaha dalam pekerjaan mereka sendiri untuk melampaui Viète dan membuat argumen aljabar menjadi lebih simbolis. Next. William Oxford. Oxford merasa bahwa masalah matematika, termasuk geometri, harus diterjemahkan ke dalam persamaan simbolik dan kemudian diselesaikan dengan metode aljabar. Oxford memperkenalkan banyak simbol, termasuk X untuk mempresentasikan perkalian dan titik 2 untuk mempresentasikan pembagian. Untuk variabel, konstanta, dan pangkatnya, bagaimanapun pada dasarnya dia tetap pada rencana Viète, hanya membuat notasi sedikit lebih pendek dengan menggunakan singkatan. Misalnya, dia menggunakan AQ untuk kuadrat, A, dan AC untuk kubusnya. Next. Thomas Harriot. Harriot mengambil alih dari ide Viète menggunakan vokal untuk yang tidak diketahui dan konsonan untuk diketahui, meskipun dia menggunakan huruf kecil sebagai ganti dari huruf kapital Viète. Selanjutnya, Harriot menulis BA, di mana Viète menulis B huruf kapital dalam A huruf kapital. Selanjutnya, Harriot juga menggunakan tanda kurang dan lebih untuk kurang dari dan lebih besar dari, dan tanda biasa untuk akar kuadrat dan akar pangkat 3. Dengan demikian, Harriot mampu menyederhanakan aturan Viète. Dengan notasi simbolnya, Harriot bisa seperti Viète, menulis rumus untuk solusi persamaan kuadrat dan kubik, rumus yang jauh lebih dekat daripada Viète dengan rumus modern kita. Jadi, dia menyelesaikan persamaan kuadrat AA tambah BB sama dengan 2CA dengan mengganti BB dan istilah 2CA dan kemudian menyelesaikan kuadrat untuk mendapatkan AA min 2CA plus CC sama dengan CC min BB. Di sebelah dua akar dari sisi kiri A min C dan C min A jika A min C sama dengan akar dari CC min BB, maka A sama dengan C plus akar dari CC min BB. Sedangkan jika C min A sama dengan akar dari CC min BB, maka A sama dengan C min akar dari CC dikurangi AA. Untuk persamaan kubik, ia mampu menuliskan rumus yang mempresentasikan metode Cardano, yaitu Harriot selalu menggunakan substitusi untuk reduksi kubik dengan persyaratan yang sama tanpa satu, dan hanya dibutuhkan formula yang berbeda. Next. 14.1.1 Albert Girard dan teorema dasar aljabar. Next. Dalam penemuan baru dalam aljabar, Girard dengan jelas memperkenalkan gagasan eksponen pecahan. Pembilangnya adalah pangkat dan penyebut akar, tetapi juga menggunakan notasi arus untuk akar yang lebih tinggi, misalnya akar 3 untuk akar pangkat 3, sebagai alternatif dari eksponen 1/3. Namun, eksponen pecahan tidak terikat langsung ke yang tidak diketahui. Sebagai contoh, Girard menulis 3 dalam kurung 3/2, 49, untuk menunjukkan pangkat 3 dari akar kuadrat 49 atau 343, dan mengambil isyarat dari Bombelli, 49 dalam kurung 3/2, untuk mengartikan apa yang sekarang ditulis sebagai 49 X pangkat 3/2. Tetapi karena dia tidak boleh menggunakan huruf untuk mempresentasikan koefisien, dia hanya boleh menuliskan kutipan persamaan tertentu. Misalnya seperti biarkan dalam kurung 3 sama dengan 6 dalam kurung 1 tambah 40. Next. 14.2 Geometri analitis. Next. Geometri analitik lahir pada tahun 1637 dari dua ayah René Descartes 1596 sampai 1650 dan Pierre de Fermat 1601 sampai 1665. Fermat dan Descartes analisis geometri yang menyajikan teknik-teknik yang saling terkait dalam teknik analisis geometris modern.
Kedua orang itu mengembangkan teknik-teknik ini sebagai bagian dari upaya untuk menemukan kembali teknik-teknik analisis Yunani yang hilang. Keduanya sangat akrab dengan Yunani klasik, khususnya dengan domain analisis Pappus, dan keduanya menguji gagasan baru mereka terhadap masalah lokus 4 baris Apollonius dan generasinya. Tetapi Fermat dan Descartes mengembangkan pendekatan yang berbeda secara untuk subjek umum mereka. Perbedaan yang disebabkan oleh sudut pandang mereka yang berbeda terhadap matematika. Selanjutnya 14.2.1 Fermat dan pengenalan bidang dan solid loci. Next. Fermat mengambil 2 titik AB dan membagi 2 garis AB di E dengan IE sebagai jari-jari. I belum ditentukan dan E sebagai pusat. Dia menggambarkan sebuah lingkaran tertera pada gambar 14.2 di bawah. Dia kemudian menunjukkan bahwa setiap titik P pada lingkaran ini memenuhi kondisi teorema, yaitu bahwa AP kuadrat tambah BP kuadrat sama dengan area yang diberikan M, asalkan I dipilih sehingga 2 kali AE kuadrat tambah IE kuadrat sama dengan M. Ide penting dalam hal ini dibuktikannya adalah bahwa lokus lingkaran ditentukan oleh jumlah kuadrat dari 2 besaran variabel, yaitu AP dan BP. Dan bahwa titik I ditentukan dalam istilah koordinat yang diukur dari asal E. Next. 14.2.2 Descartes dan geometri. Next. Geometri Fermat. Tetapi Descartes mengambil langkah penting yang sama seperti Fermat. Sebuah langkah yang gagal diambil oleh para pendahulu Islamnya, menggunakan koordinat untuk mempelajari hubungan antara geometri dan aljabar. Geometri memulai masalah apapun dalam geometri dapat dengan mudah direduksi menjadi istilah-istilah sehingga pengetahuan tentang panjang garis lurus tertentu cukup untuk konstruksinya. Descartes menemukan panjang ini dengan penggunaan garis dan lingkaran, kurva standar Euclidean, tapi Descartes membuat teknik Euclidean ini tampak modern dalam penggunaan teknik aljabar yang jelas. Misalnya, untuk mencari solusi dari persamaan kuadrat Z kuadrat sama dengan AZ tambah B kuadrat, dia membangun segitiga siku-siku NLM dengan LM sama dengan B dan LN sama dengan setengah A. Memperpanjang hipotenusa menjadi O, di mana NO sama dengan NL, dan membangun lingkaran yang berpusat pada N dengan jari-jari NO. Dia menyimpulkan bahwa OM adalah nilai yang diperlukan Z, karena nilai Z diberikan oleh rumus standar. Z sama dengan setengah A tambah akar dari 1/4 A kuadrat tambah B kuadrat. Next. Dalam kondisi yang sama, MP adalah solusi untuk Z kuadrat sama dengan negatif AZ tambah B kuadrat. Sedangkan jika MQR digambar sejajar dengan LM, maka MQ dan MR adalah dua solusi untuk Z kuadrat sama dengan AZ dikurangi B kuadrat. Descartes mencatat bagaimanapun bahwa seringkali tidak perlu menggambar garis di atas kertas, tetapi cukup menunjuk masing-masing dengan satu huruf. Selama diketahui operasi, apa yang mungkin dilakukan secara geometris. Itu layak saja untuk melakukan operasi aljabar dan menyatakan hasilnya sebagai rumus. Next. Descartes dan pemecahan persamaan. Next. Descartes menunjukkan secara eksplisit bagaimana persamaan dibangun dari solusi mereka. Jadi, jika X sama dengan 2 atau X dikurangi 2 sama dengan 0, dan jika juga X sama dengan 3 atau X dikurangi 3 sama dengan 0, Descartes mencatat bahwa hasil kali dari kedua persamaan tersebut adalah X kuadrat dikurangi 5X plus 6 sama dengan 0. Persamaan dimensi 2 dengan 2 akar 2 dan 3. Sekali lagi, jika persamaan terakhir ini dikalikan dengan X min 4 sama dengan 0, maka dihasilkan persamaan dimensi 3. X kuadrat min 9 kuadrat ditambah 26X min 24 sama dengan 0. Dengan akar 2, 3, dan 4 mengalihkan lebih lanjut dengan X tambah 5 sama dengan 0. Sebuah persamaan dengan akar salah 5 menghasilkan persamaan derajat keempat dengan 4 akar. 3 benar dan 1 salah. Descartes menyimpulkan bahwa terbukti dari penjelasan di atas bahwa jumlah persamaan yang memiliki beberapa akar, yaitu polinomial itu sendiri, selalu habis dibagi oleh binomial yang terdiri dari kuantitas yang tidak diketahui dikurangi dengan nilai salah satu akar sebenarnya, atau ditambah nilai salah satu akar palsu. Dengan cara ini, derajat persamaan dapat diturunkan. Sebaliknya, jika jumlah suku-suku suatu persamaan tidak habis
dibagi binomial yang terdiri dari besaran yang tidak diketahui penjumlahan atau pengurangan beberapa besaran lain, maka besaran yang terakhir ini bukanlah akar persamaan. Ini adalah pernyataan paling awal dari teorema faktor modern. Next. 14.2.4 Descartes dan kurva geometris. Ada beberapa alasan mengapa Descartes mendefinisikan kurva geometris dengan gerakan kontinu daripada secara langsung sebagai kurva yang memiliki persamaan aljabar. Pertama, Descartes tertarik untuk mereformasi studi geometri, mendefinisikan kurva yang dapat diterima dengan kriteria aljabar sepenuhnya akan mengurangi pekerjaannya menjadi aljabar. Kedua, karena Descartes ingin dapat membangun titik-titik solusi dari masalah-masalah geometri, dia harus dapat menentukan perpotongan kurva-kurva aljabar. Descartes selalu mendeskripsikan kurva secara geometris dan kemudian, jika sesuai, lalu menentukan persamaannya. Persamaan untuk Descartes hanya alat dalam studi kurva dan bukan kriteria yang menentukan. Next. Contoh kuno adalah quadratics yang didefinisikan dengan kombinasi gerakan berputar dan linear pada gambar 4.6. Descartes terganggu tentang kurva seperti itu. Seperti yang juga mengganggu orang dahulu adalah bahwa kedua gerakan itu tidak memiliki hubungan yang tepat dan terukur. Karena seseorang tidak dapat secara tepat menentukan rasio keliling lingkaran dengan jari-jarinya. Seperti yang ditulis Descartes, rasio antara garis lurus dan garis lengkung tidak diketahui, dan oleh karena itu tidak ada kesimpulan berdasarkan rasio tersebut yang dapat diterima sebagai teliti dan tepat. Descartes penentuan pertama dari panjang yang tepat dari berbagai kurva pada tahun 1650-an, serta studi tentang area di bawah kurva non-geometriknya atau transendental, merusak perbedaan mendasar Descartes antara tabel menerima dan kurva tabel non-terima dalam geometri. Next. 14.2.5 Descartes versus Fermat. Fermat dan Descartes memahami hubungan dasar antara kurva geometris dan persamaan aljabar dalam dua hal yang tidak diketahui. Keduanya juga menggunakan sebagai alat dasar sumbu tunggal di mana salah satu yang tidak diketahui diukur daripada dua sumbu yang digunakan saat ini. Dan tidak ada yang bersikeras bahwa garis yang mengukur kedua yang tidak diketahui memotong sumbu tunggal pada sudut siku-siku. Keduanya juga digunakan sebagai contoh utama bagian berbentuk kerucut yang sudah dikenal. Meskipun keduanya juga mampu membangun kurva yang persamaannya memiliki derajat lebih tinggi dari dua, dan keduanya mengenali hubungan baru aljabar dengan geometri. Fermat memberikan pernyataan yang sangat jelas bahwa persamaan dalam dua variabel menentukan sebuah kurva. Dia selalu memulai dengan persamaan dan kemudian mendeskripsikan kurva. Selain itu, di sisi lain, Descartes lebih tertarik pada geometri. Baginya, kurva adalah yang utama. Diberikan deskripsi geometris dari sebuah kurva, dia mampu menghasilkan persamaan. Dengan demikian, Descartes terpaksa berurusan dengan persamaan aljabar yang jauh lebih kompleks daripada persamaan Fermat. Komplikasi dari persamaan Descartes inilah yang membuatnya menemukan metode menangani persamaan polinomial tingkat tinggi. Next. 19.1 Teks aljabar pada abad ke-18. Aljabar berarti pemecahan persamaan. Dengan demikian, Newton, Maclaurin, dan Euler masing-masing mempresentasikan gagasan mereka sendiri tentang hal ini. Next. 19.1.1 Newton's Arithmetica Universalis. Next. Teks Newton dimulai pada tingkat yang sangat dasar, tetapi pada akhirnya dia telah memberikan kursus yang agak komprehensif dengan banyak detail menarik tentang solusi persamaan aljabar. Pertimbangkan pelakuan pertama Newton tentang penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, penjumlahan dalam kasus bilangan yang tidak terlalu rumit. Penjumlahan terbukti dengan sendirinya. Dengan demikian, jelas pada pandangan pertama bahwa 7 dan 9, yaitu 7 ditambah 9 menjadi 16, dan bahwa 11 tambah 15 menjadi 26. Perkalian, suku-suku aljabar sederhana dikalikan dengan menggambar angka menjadi angka dan variabel menjadi variabel, dan kemudian menetapkan produk positif jika kedua faktor menjadi positif, atau keduanya negatif, dan negatif sebaliknya. Next. 19.1.2 Risalah dari Aljabar Maclaurin. Next. Teorema umum untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diketahui dalam sistem persamaan, metode yang sekarang dikenal sebagai aturan Cramer, dinamai menurut ahli matematika Swiss Gabriel Cramer 1704-1752 yang menggunakannya dalam buku tahun 1750. Pengantar analisis kurva aljabar jika AX tambah BY sama dengan C, DX tambah
Y sama dengan F. Kemudian menyelesaikan persamaan pertama untuk X dan mensubstitusikan memberi Y sama dengan AF dikurangi DC per AE dikurangi DB. Dan temukan jawaban yang mirip untuk X, sistem 3 persamaan, yakni AX tambah BY ditambah CZ sama dengan M, DX tambah EY tambah FZ sama dengan N, GX tambah HY tambah KZ sama dengan P. Di talang ini dengan pertama-tama menyelesaikan setiap persamaan untuk X sehingga mengurangi masalah menjadi sistem dalam dua variabel yang tidak diketahui dan kemudian menggunakan aturan sebelumnya untuk menemukan ZAEP sama dikurangi AHM ditambah DHM dikurangi DBP ditambah GBN dikurangi GEM dibagi AEK dikurangi AHF ditambah DHC dikurangi DBK ditambah GBF dikurangi GEC. Next. 19.1.3 pengantar aljabar Euler. Next. Pertanyaan 2. Untuk menemukan bilangan X, sehingga jika kita menambahkan dua bilangan apapun, misalnya 4 dan 7, kita memperoleh bilangan kuadrat dalam kedua kasus. Diopantus memecahkan masalah ini dengan metode persamaan ganda. Euler menggunakan teknik yang berbeda dengan menentukan X tambah 4 sama dengan P kuadrat. Ia menyimpulkan bahwa X tambah 7 sama dengan P kuadrat tambah 3 adalah kuadrat yang akarnya adalah P tambah Q. Menetapkan Q sama dengan R per S, maka P kuadrat tambah 3 sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat atau P sama dengan dalam kurung 3 dikurangi Q kuadrat per 2Q atau akhirnya X sama dengan P kuadrat dikurangi 4 sama dengan 9 dikurangi 22Q kuadrat ditambah Q pangkat 4 per 4Q kuadrat sama dengan 9S pangkat 4 min 22R kuadrat kali S kuadrat ditambah R pangkat 4 dibagi 4R kuadrat kali S kuadrat. Euler kemudian mencatat bahwa pilihan bilangan bulat untuk R dan S memberikan solusi untuk X. Next. 19.2 Kemajuan teori persamaan. Matematikawan abad ke-18 mengangkat pertanyaan penting tentang berbagai aspek teori persamaan. Pertanyaan yang belum pernah dijawab sepenuhnya hingga abad ke-19. Next. 19.2.1 Teorema dasar aljabar. Next. Teorema dari aljabar fundamental yang menyatakan bahwa setiap persamaan polinomial derajat n dengan koefisien real memiliki n solusi, baik nyata maupun kompleks. Leibniz pada kenyataannya mengajukan pertanyaan, apakah setiap persamaan aljabar dapat diuraikan menjadi faktor nyata, sederhana, atau bidang? Yaitu apakah setiap polinom nyata dapat difaktorkan menjadi polinomial nyata dengan derajat 1 atau 2? Leibniz percaya bahwa dia telah menemukan contoh yang berlawanan dengan teorema fundamental, yaitu polinomial X pangkat 4 ditambah A pangkat 4, yang difaktorkannya sebagai X tambah X pangkat 4 ditambah A pangkat 4 sama dengan dalam kurung E kuadrat tambah A kuadrat akar dari min 1 dikali E kuadrat min akar kuadrat akar dari min 1 sama dengan X tambah A dikali akar dari akar min 1 dikali X min A akar dari akar min 1 dikali X tambah akar dari akar min 1 dikali X min A kali akar dari akar min 1. Sayangnya dia tidak tahu bahwa akar dari akar min 1 sama dengan 1 plus akar min 1 per akar 2. Dan dengan demikian percaya bahwa tidak ada hasil dari dua faktor manapun yang akan memberikan pembagi kuadrat nyata dari X pangkat 4 plus A pangkat 4. Dengan kata lain, dia percaya bahwa akar dari akar min 1 sebenarnya bukanlah bilangan kompleks, tetapi beberapa jenis bilangan baru. Next. Euler 19.2.2 Euler dan sistem persamaan linear. Euler membahas berbagai contoh. Sebagai contoh, dia mencatat bahwa 3x min 2y sama dengan 5, 4y sama dengan 6x min 10,
tidak menentukan dua hal yang tidak diketahui, karena jika kita menyelesaikan X dan mensubstitusinya persamaan untuk Y menjadi sebuah identitas yang tidak memungkinkan kita untuk menentukan nilai. Dia juga memberikan sistem 4 persamaan dalam 4 variabel yang tidak diketahui, di mana setelah menyelesaikan 2 variabel dalam hal yang lain dan menggantikannya dengan 2 persamaan yang tersisa, kembali muncul identitas. Sehingga 2 nilai yang tersisa tidak dapat ditentukan. 4 persamaan tidak menentukan 4 hal yang tidak diketahui. Jadi disimpulkan ketika dikatakan bahwa untuk menentukan hal-hal yang tidak diketahui sudah cukup untuk memiliki persamaan. Perlu ditambahkan batasan bahwa persamaan ini sangat berbeda sehingga tidak ada satupun yang sudah terdiri pada persamaan lainnya. Meskipun Euler tidak secara eksplisit mendefinisikan terdiri, setidaknya secara intuitif ia memahami konsep pangkat dari suatu sistem. Next. 19.2.3 Lagrange dan solusi persamaan polinomial. Lagrange mulai dengan studi sistematis tentang metode penyelesaian persamaan kubik X pangkat 3 plus Nx plus 4 sama dengan 0. Pada dasarnya dimulai dengan prosedur Cardano. Pengaturan X sama dengan Y dikurangi N per 3Y mengubah persamaan ini menjadi persamaan derajat ke-6 Y pangkat 6 plus PY pangkat 3 min dalam kurung N pangkat 3 per 27 sama dengan 0 yang dengan R sama dengan Y pangkat 3 berkurang pada gilirannya ke persamaan kuadrat R kuadrat plus PR min dalam kurung N pangkat 3 per 27 sama dengan 0. Persamaan terakhir ini memiliki dua akar R1 dan R2 sama dengan min dalam kurung N pangkat 3 pangkat kuadrat N pangkat 3 kuadrat 1 per R1, tapi sementara Cardano mengambil jumlah dari akar kubus yang sebenarnya dari R1 dan R2 sebagai solusinya. Lagrange mengetahui bahwa setiap persamaan Y pangkat 3 sama dengan R1 dan Y pangkat 3 sama dengan R2 memiliki 3 akar, jadi ada 6 kemungkinan nilai Y, yaitu akar pangkat 3 dari R1, omega akar pangkat 3 dari R1, omega kuadrat akar pangkat 3 dari R1, akar pangkat 3 dari R2, omega akar pangkat 3 R2 dan omega kuadrat akar pangkat 3 dari R2, di mana omega sama dengan min 1 ditambah akar dari negatif 3 dibagi 2 adalah akar kompleks dari X pangkat 3 min 1 sama dengan 0 atau dari X kuadrat tambah X plus 1 sama dengan 0. Lagrange kemudian dapat menunjukkan bahwa 3 akar berbeda dari persamaan asli diberikan oleh X1 sama dengan akar pangkat 3 R1 ditambah akar pangkat 3 R2, X2 omega akar pangkat 3 dari R1 ditambah omega kuadrat akar pangkat 3 dari R2, X3 sama dengan omega kuadrat akar pangkat 3 dari R1 ditambah omega akar pangkat 3 dari R2. Lagrange selanjutnya mencatat bahwa pada menganggap X sebagai fungsi Y, seseorang dapat membalik prosedur karena persamaan untuk Y yang disebut R-Udit atau persamaan tereduksi adalah persamaan yang solusinya memungkinkan persamaan asli diselesaikan. Idenya kemudian adalah ekspresikan solusi tersebut dalam bentuk solusi aslinya. Jadi Lagrange mencatat salah satu dari 6 nilai Y dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan 1 per 3 dikali dalam kurung X aksen ditambah omega X double aksen ditambah omega kuadrat X triple aksen, di mana X aksen, X double aksen, X triple aksen adalah beberapa permutasi dari X1, X2, X3. Itu adalah pengenalan permutasi dari akar sebuah persamaan yang memberikan landasan tidak hanya untuk metode Lagrange, tetapi juga untuk metode yang lainnya akan digunakan di abad berikutnya. 21.2 memecahkan persamaan aljabar. Next. 21.2.1 persamaan dan konstruksi siklotomik. Next. James Pierpont pada tahun 1895 membuktikan bahwa poligon beraturan dari n sisi dapat dibangun menggunakan bagian berbentuk kerucut jika dan hanya jika n-1 tidak mengandung faktor prima selain 2 atau 3. Kemudian, pada tahun 1844, Liouville adalah orang pertama yang benar-benar menampilkan angka transendental yang disusul demonstrasi dari
dari muridnya yang bernama Charles Hermite pada tahun 1873 yang menunjukkan bahwa E adalah transendental. Kemudian 9 tahun kemudian Ferdinand Lindemann menunjukkan bahwa P adalah transendental. Next. 21.2.2 Teori permutasi. Next. Pada tahun 1770, Joseph Louis Lagrange dalam studi persamaan polinomial mengamati bahwa sifat permutasi dari akar persamaan terkait dengan kemungkinan untuk selesaikan itu. Kemudian, Louis Cauchy, istilah permutasi umumnya mengacu pada pengaturan sejumlah objek, misalnya huruf. Dia menggunakan kata substitusi untuk merujuk pada tindakan mengubah dari satu pengaturan ke pengaturan lainnya, yang sekarang disebut permutasi. Dia menamai permutasi yang meninggalkan pengaturan tertentu tetap sebagai permutasi identitas, dan juga dia mendefinisikannya. Next. 21.2.3 Ketidakpastian kuintik. Next. Teorema Abel-Ruffini menyatakan bahwa tidak ada solusi dalam persamaan polinomial radikal derajat 5 atau lebih tinggi dengan koefisien arbiter. Di sini umum berarti bahwa koefisien persamaan dipandang dan dimanipulasi sebagai tak tentu. Teorema ini dinamakan Paolo-Ruffini yang dibuktikan pada tahun 1799. Kemudian teori Abel-Ruffini juga mengacu pada hasil yang sedikit lebih kuat bahwa ada persamaan derajat 5 dan lebih tinggi yang tidak dapat diselesaikan dengan radikal. Ini mengikuti pernyataan teorema Abel tetapi merupakan akibat wajar dari pembuktiannya karena pembuktiannya didasarkan pada fakta bahwa beberapa polinomial dalam koefisien persamaan bukanlah polinomial nol. Pernyataan yang ditingkatkan ini mengikuti langsung dari teori Galois, yaitu contoh kuintik yang tidak dapat dipecahkan. Teori Galois juga menyeratkan hal itu adalah persamaan paling sederhana yang tidak dapat diselesaikan dalam akar, dan hampir semua polinomial dengan derajat 5 atau lebih tinggi tidak dapat diselesaikan dalam akar. Next. 21.2.4 Karya Galois. Pada tahun 1830, Galois menyerahkan sebuah memoir ke Paris Academy of Science, sebuah memoir tentang teorinya tentang soft probabilitas oleh radikal. Namun, ditolak karena terlalu samar dan untuk memberikan kondisi dalam hal akar persamaan alih-alih koefisiennya. Galois kemudian meninggal dalam duel pada tahun 1832. Dan makalahnya tetap tidak diterbitkan hingga pada tahun 1846 diterbitkan oleh Joseph Louville disertai dengan beberapa penjelasannya sendiri. Next. Galois kemudian memberikan dua hasil tambahan yang berlaku untuk menyelesaikan persamaan tak tereduksi dari derajat prima. Yang pertama, ia menunjukkan bahwa persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan akar jika dan hanya jika setiap permutasi dalam gugus Galois mengubah akar XK menjadi akar XK dengan K sama dengan AK plus B mod P. Yang kedua, Galois membuktikan bahwa persamaan derajat prima yang tidak dapat direduksi dapat dipecahkan jika dan hanya jika semua akarnya dapat diekspresikan secara rasional dalam dua persamaan tersebut. Akibatnya, jika polinomial derajat 5 yang tidak dapat direduksi memiliki 3 akar nyata dan 2 akar kompleks, kondisi tersebut tidak terpenuhi dan persamaan tidak dapat diselesaikan dengan akar. Next. 21.2.5 Jordan dan teori kelompok substitusi. Next. Jordan menerbitkan risalah tentang substitusi dan persamaan aljabar. Jordan menggunakan beberapa konsep teori grup yang dia kembangkan untuk menyatakan kembali beberapa hasil Galois. Didefinisikan sebagai grup yang dapat dipecahkan untuk menjadi milik yang termasuk dalam persamaan-persamaan yang tradisional. Jadi gugus yang dapat larut adalah gugus yang mengandung deret komposisi dengan semua faktor komposisi prima, karena gugus komutatif selalu memiliki faktor komposisi prima. Next. 21.3 Aljabar simbolis. Next.
George Picke menjelaskan pendekatan simbolis barunya terhadap aljabar tahun 1830. Kurangnya dasar yang memadai untuk konsep-konsep ini menyebabkan Francis Maseres dan William Fred untuk menulis teks aljabar yang secara khusus menolak penggunaannya. Next. 21.3.1 Risalah Picke tentang aljabar. Next. Picke membedakan dua jenis aljabar, yaitu yang pertama aljabar aritmatika dan yang kedua adalah aljabar simbolis. Kemudian prinsip mempertahankan bentuk ekuivalen menurut Picke yaitu apapun bentuk aljabar yang ekuivalen ketika simbol dalam bentuk umum tetapi nilainya spesifik akan menjadi ekuivalen juga ketika simbolnya adalah nilai umum dan bentuk yang sama. Dalam versi pertama aljabar, pada tahun 1830, Picke mendefinisikan aljabar simbolis sebagai ilmu yang memperlakukan kombinasi tanda dan simbol yang berubah-ubah melalui hukum yang ditentukan meskipun sewenang-wenang. Next. 21.3.2 De Morgan dan hukum aljabar. De Morgan percaya bahwa seseorang dapat menciptakan sistem aljabar dengan memulai dengan simbol-simbol yang berubah-ubah dan menciptakan entah bagaimana seperangkat hukum di mana simbol-simbol ini dioperasikan. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Next. Hukum penting aljabar menurut Picke pada tahun 1841. Yang pertama adalah prinsip substitusi, di mana bahwa dua ekspresi yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dapat diganti satu sama lain. Yang kedua adalah prinsip inverse untuk penjumlahan dan perkalian bahwa plus dan min serta kali dan bagi adalah efek berlawanan. Yang ketiga adalah prinsip komutatif untuk penjumlahan dan perkalian. Yang keempat ada hukum distributif perkalian atas penjumlahan dan pengurangan. 5. Hukum eksponensial. AB/AC sama dengan AB plus C ditambah dalam kurung AB kali C sama dengan ABC. Next. 21.3.3 Hamilton, bilangan kompleks dan kuarter. Hamilton mencatat kemudahan menulis angka 4, yakni Q sama dengan A plus BI plus CC plus DK dalam dua bagian. Yang pertama ada bagian nyata A, dan yang kedua ada bagian imajiner BI plus CC plus DK. Dia menamai bekas bagian skalar karena semua nilai yang dapat dicapai berada pada satu skala perkembangan bilangan dari negatif ke positif tak terhingga. Sedangkan di mana bagian lingkaran terdefektor, karena itu dapat secara geometri dapat dibangun dalam ruang 3 dimensi sebagai vektor garis lurus atau jari-jari. Next. 21.3.4 Quaternions dan vektor. Next. Tait menulis Elementary Thesis on Quaternions pada tahun 1867, di mana dia menganjurkan metode quaternion dalam fisika. Risalah Tait berisi padanan dari hampir semua hukum modern operasi titik dan perkalian silang vektor, meskipun tertulis dalam notasi angka 4. Maxwell secara umum mengungkapkan hasil fisiknya secara dua arah, baik dalam bentuk koordinat maupun angka 4. Namun, Josiah Willard Gibbs dan Oliver Heath Viside bahwa aljabar penuh quaternions adalah tidak perlu membahas konsep fisik. Hanya dua jenis perkalian vektor, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Next. 21.3.5 Boole dan logik. Next. Pada tahun 1847, George Boole menerbitkan sebuah buku kecil, yakni The Mathematical Analysis of Logic, dan 7 tahun kemudian mengembangkannya menjadi An Investigation of the Law of Thought. Karena aljabar dipelajari melalui tanda-tanda, Boole memasukkan tanda-tanda dasar ke dalam proposisi pembukaannya yang dengan logikanya akan dianalisis sebagai berikut, yakni proposisi 1. Semua operasi bahasa
sebagai instrumen penalaran dapat dilakukan oleh sistem tanda yang terdiri dari elemen-elemen berikut, yaitu yang pertama simbol literal seperti X, Y, dan lain-lain, mempresentasikan hal-hal sebagai subjek konsepsi kita. Yang kedua ada tanda-tanda operasi sebagai plus, min, dan kali, bagi, yakni sebagai singkatan dari operasi pikiran di mana konsepsi hal-hal digabungkan atau diselesaikan sehingga membentuk konsepsi baru yang melibatkan elemen yang sama. Dan yang terakhir, nomor 3, tanda identitas sama dengan. Next. 21.4, matriks dan sistem persamaan linear. Next. 21.4.1, ide dasar matriks. Next. Gauss melakukan komputasi analog dalam studinya tentang bentuk kuadrat Tanner, yakni AX kuadrat plus 2BXY plus 2CY kuadrat plus CY kuadrat plus 2DXZ plus 2EYZ plus FZ kuadrat yang memberikan aturan untuk mengalihkan dua matriks 3 kali 3, tetapi tidak secara eksplisit menyebut gagasan komposisi ini sebagai perkalian disquisitionesnya. Kemudian pada tahun 1815, Cauchy menerbitkan teori determinan di mana dia tidak hanya memperkenalkan nama determinan untuk menggantikan beberapa istilah yang lebih tua, tetapi untuk menggunakan singkatan A1N untuk mewakili apa yang dia sebut sebagai sistem simetris. Dia juga memberikan ide seperti diberikan adjoint dan prosedur untuk menghitung determinan dengan memperluas baris atau kolom manapun. Next. 21.4.2 operasi matriks. Next. Pada tahun 1850, Sylvester menciptakan istilah matriks untuk menunjukkan susunan istilah yang memanjang, misalkan dari M baris dan N kolom. Karena dari pengaturan ini kita dapat membentuk berbagai sistem determinan. Kemudian pada tahun 1858, Cayley memperkenalkan notasi huruf tunggal untuk matriks dan menunjukkan tidak hanya cara mengalihkannya, tetapi juga cara menambah dan mengurangi. Yang kemudian 10 tahun kemudian, Camille Jordania mengembangkan klasifikasi dasar matriks dengan cara yang sekarang yang kita sebut sebagai bentuk kanonis Jordania. Next. 21.4.3 nilai eigen dan vektor eigen. Dalam terminologi modern, nilai eigen dari sebuah matriks adalah solusi alfa salah satu dari persamaan matriks AX sama dengan alfa X, di mana A adalah matriks N kali N dan X adalah matriks N kali 1, atau XA sama dengan alfa X, di mana A adalah N kali N dan X adalah 1 kali N. Vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen alfa adalah vektor X yang memenuhi persamaan yang sama. Cauchy telah menunjukkan bahwa semua nilai eigen dari matriks simetris adalah nyata, dan setidaknya dalam kasus di mana semuanya adalah berbeda, bahwa matriks dapat didiagonalisasi dengan menggunakan substitusi ortogonal. Next. 21.4.4 bentuk kanonis. Next. Bentuk kanonik yang sekarang kita kenal sebagai bentuk kanonik Jordan, di mana nilai alfa I dari diagonal utama matriks diganti dengan 1S diperkenalkan oleh Jordan pada tahun 1871. Tetapi Jordan tidak menggunakan notasi satu huruf Cayley untuk mewakili substitusi linier. Kemudian menggunakan polinomial karakteristik untuk A, Jordan mencatat bahwa jika semua akar det A min alfa I sama dengan 0 berbeda, maka D dapat dianggap diagonal dengan elemen diagonal menjadi nilai eigen. Sebaliknya, jika ada banyak akar, Jordan menunjukkan bahwa substitusi dapat ditentukan sehingga D yang dihasilkan berbentuk balok, di mana setiap balok DI adalah matriks bentuk dan alfa I sama dengan 0 mod P adalah akar dari polinomial karakteristik. Next. 21.4.5 solusi sistem persamaan. Next.
Tahun 1861, Henry mengembangkan dua konsep dasar. Apa yang ia sebut indeks tertentu dari sistem persamaan homogen AX sama dengan 0 dan gagasan satu set lengkap solusi independen dari sistem semacam itu. Kedua konsep tersebut hanya dibahas dalam kasus di mana N lebih besar dari M dan A memiliki determinan non-vanishing dari orde M, tetapi dia tidak mempertimbangkan kasus di mana bilangan itu lebih kecil dari jumlah sebenarnya dari persamaan atau ekuivalen, kasus di mana urutan maksimal dari determinan bukan 0 dari matriks A kurang dari M. Kemudian ada Lewis Carroll dalam bukunya yang menyatakan dan membuktikan teorema yang sangat umum yang menentukan sifat dari himpunan solusi dari sistem arbitrary. Di sini juga sudah tertera teorema Dodson. Next. 21.5 kelompok dan bidang awal struktur. 21.5.1 Gauss dan bentuk kuadrat. Next. Gauss mendefinisikan persamaan dua bentuk, yakni bentuk F sama dengan AX kuadrat plus 2BXY plus CY kuadrat ekivalen dengan bentuk F sama dengan AX kuadrat plus 2BXY plus CY kuadrat. Jika terdapat substitusi linear X sama dengan alpha X plus beta Y, Y sama dengan gamma X plus delta Y dengan alpha kali delta, min beta gamma sama dengan 1, yang mengubah F menjadi F perhitungan yang mudah menunjukkan bahwa dua bentuk ekivalen memiliki diskriminan B2 min AC yang sama. B kuadrat min AC yang sama. Next. 21.5.2 Kronecker dan struktur grup abelian. Next. Kronecker menyatakan dan membuktikan apa yang sekarang disebut teorema fundamental kelompok abelian. Menurutnya terdapat himpunan elemen hingga θ1, θ2 sampai θm sedemikian rupa sehingga setiap elemen θ dapat diekspresikan secara unik sebagai produk dari bentuk θ1, H1, θ2, H2 sampai θm, Hm, di mana untuk setiap I 0 lebih kecil sama dengan dari HI lebih kecil dari N θI. Lebih lanjut, θI dapat diatur sedemikian rupa sehingga setiap N θ habis dibagi oleh penerusnya dan hasil kali dari bilangan-bilangan ini adalah jumlah elemen yang tepat dalam sistem. Setelah mendemonstrasikan teorema abstrak, Kronecker menafsirkan unsur-unsur dengan berbagai cara, mencatat bahwa hasil analogi dalam setiap kasus telah dibuktikan sebelumnya oleh orang lain. Next. 21.5.3 Cayley dan definisi grup. Cayley mencatat bahwa ide kelompok permutasi adalah karena Galois dan melanjutkan untuk mengeneralisasikannya ke setiap set operasi atau fungsi pada satu set kuantitas. Dia menunjukkan simbol 1 untuk mewakili fungsi yang membuat semua kuantitas tidak berubah dan mencatat bahwa untuk fungsi ada pengertian komposisi yang terdefinisi dengan baik yang bersifat asosiatif, meskipun tidak secara umum komutatif. Tapi kemudian Cayley mengabstraksikan ide-ide dasar dari gagasan konkret operasi dan mendefinisikan sebuah kelompok menjadi sekumpulan simbol 1, alfa, beta, dan seterusnya. Dan sedemikian rupa sehingga produk dari salah satu dari keduanya, tidak peduli dalam urutan apa ya, atau produk dari salah satu dari mereka memiliki dirinya sendiri termasuk dalam himpunan. Oleh karena itu, jika seluruh kelompok dikalikan dengan salah satu simbol, baik di kanan atau di kiri, efeknya hanya mereproduksi kelompok. Next. 1.5.4 Aksiomatisasi konsep grup. Next. 1882 Walter von Dijk menerbitkan bukunya di mana dia merumuskan masalah dasar untuk mendefinisikan sekelompok operasi terpisah yang diterapkan pada objek tertentu, sementara seseorang mengabaikan
bentuk khusus apapun representasi dari operasi individu, menganggap ini hanya seperti yang diberikan oleh properti penting untuk membentuk grup. Heinrich Weber tentang bentuk kuadrat adalah yang pertama memberikan deskripsi aksiomatik lengkap dari suatu kelompok terbatas tanpa referensi ke sifat unsur-unsur penyusunnya. Sistem G dari H, elemen apa saja, θ 1, θ 2 sampai θ H, disebut grup ordo H. Nah, itu akan terpenuhi jika syarat-syarat di bawah, syarat-syarat yang telah tertera di sini terpenuhi. Next. 21.5.5 konsep bidang. Next. Kronecker. Ada yang pertama, ada Kronecker pada tahun 1850. Yaitu mencoba lebih spesifik dalam membangun bidang-bidang ini. Kronecker percaya bahwa aljabar dan analisis dapat diletakkan pada dasar yang lebih teliti dengan mendasarkan semua konsep pada konstruksi yang dimulai dengan bilangan bulat. Kemudian ada Dedekind pada tahun 1882. Bidang didefinisikan seperti dalam definisi sebelumnya, sebagai sistem fungsi tersebut ditutup di bawah 4 operasi dasar. Kemudian ada Heinrich Weber pada tahun 1893 menggabungkan versi bidang Dedekind yang menggabungkan versi bidang Dedekind dan Kronecker dengan sistem terbatas Galois ke dalam definisi abstrak bidang, di mana dia memberikan definisi abstrak dari sebuah grup. Kemudian dari tiga tokoh ini dapat disimpulkan bahwa bidang adalah himpunan dengan dua bentuk komposisi, penjumlahan dan perkalian, di mana di bawah yang pertama adalah kelompok komutatif dan di bawah yang kedua himpunan elemen bukan nol membentuk kelompok komutatif. Next. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.